kita bahas sedikit dulu tentang sesuatu yang apa. Nah, di video lainnya juga udah dibikin sih, tapi mungkin waktu video ini dibuat belum selesai deh. Karena masih baru-baru nih. Kita udah dapat zero cut baru langsung 3 tahun. Biaya 6.000 yen. Naik sih, kalau tahun kemarin kan cuma setahun tapi 4.000. Gak apa-apa lah. Paling enggak dulu kita checkpoint pak untuk sampai bisa PG terakhir ini. Karena kalau misalkan naik bener gitu, naik sampai 4 mang, 3 mang, 4 mang atau 10 mang kan ya baik gitu. Tapi ya udah mempersiapkan juga, atau sampai 10 mang gitu. Paling enggak kita aman dulu sampai berikutnya kan. Yang paling ibaratnya kalau normalnya sih kayak Gofukushishi, kalau enggak juga ya Nihongo Gakko bisa, tapi saya nggak mau sih, maunya langsung Senmong gitu, Senmong. Kalau memang kayak Gofukushishi nggak lulus, tapi Senmongnya juga masih mikir apakah Senmong Kaigo juga atau Senmong yang lain sih. Saya maunya Jidosa Seibi sih, perbaikan mobil atau motor gitu. Karena memang maunya ya mau aja sih, karena suka. Pernah juga kan kerja jadi montir, dan kebetulan kan almarhum bapak kan mekanik sepeda motor gitu. Jadi saya maunya mobil gitu. Tapi dilihat sih, kalau baca-baca di chat GPT sih sama nanya beberapa teman, minimal ada 300 gitu, 300 mang. Dan alhamdulillah walaupun masih baru udah ada dananya, tapi kan masih ada 3 tahun kita persiapkan. Dan juga mana naruhnya lupa. Dan juga karena kita berencana sampai Ogata, jadi kalaupun misalkan belum rezekinya di kayak Gofukushishi, kita ambil Zenmong Jidosa Seibi, terus kerjanya mungkin engineer perbaikan mobil. Dan juga pas baca-baca sama nanya-nanya, kalau udah punya SIM Ogata, kita ngambil Senmong Jidosa Seibi itu Arubaitonya bisa gajinya besar karena punya Ogata. Saya mau ngambil banyak SIM sih nanti. Intinya SIM motor kan dulu, nanti SIM mobil manual. Saya Matic nggak mau, bukannya tapi memang suka mobil manual gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin mungkin karena kan juga kalau manual kan bisa pakai Matic, kalau Matic juga bisa manual. Terus kan nanti Ogatanya apakah ngambil SIM bus, ada juga sih kepikir, tapi kayaknya enggak dah, cukup Ogata sepeda motor sama Ogata mobil, udah itu doang cukup sih. Mungkin forklift banyak sih kan, forklift kayak yang Parepa dan lain-lain, kayaknya nggak ngambil dah, lumayan kan. Jadi kalaupun naik kita udah ya mau kayak gimana kan. Kata saya juga, kalau naik siap-siap aja kan kalian ya. Misalnya naik 10 mang nih, di video yang lain kan, kalau kalian cari aja di video lain, kalau naik sampai 10 mang ya kalian cicil aja. Misalkan setahunnya 10 mang, atau 3 tahun nih 10 mang, ya cicil aja. Misalkan kalau setahun kan 12 bulan, 12 kali gajian plus ada bonus tuh, ya simpan aja 1 bulannya 5.000 kali 12 kan udah 6.000, ditambah bonus. Misalkan bonusnya cuma dapat 10 mang, nah setiap bonus cicil 2 kali, misalkan setahun kan 2 mang tadi, dari sebulan 5.000 tambah bonus 2 kali 2 mang, udah. Jangan diperibet. Memang mahal di Jepang, tapi misalkan naik, mari itu saya
kalau ada yang nanya gitu gimana dengan kenaikan, ya pasrah aja ya, persiapkan walaupun kita rugi ya, tapi tetap worth it aja sih. Kenapa ya, kan banyak juga nanya kenapa saya jadi biasa-biasa aja, kayak ada udah siap. Sebetulnya tentang Jepangnya ya, bukan bahasa Jepang, tentang Jepangnya memang udah lama dan banyak belajar gitu. Kita sedikit sedikit anu lah, bicarain yang di luar konteks lah. Misalkan dari film Fast Furious Tokyo Drive, itu mungkin bagi beberapa orang yang nontonnya ya balapannya drivingnya itu yang nggak salah sih, itu benar. Tapi yang kalau saya semuanya saya ambil, misalkan dari perkataan Han itu, dia kan bisnis sama Dike tuh di Drift King. Dia kan kalau nggak salah harus nyetor, saya lupa sih, coba nanti pas di teks saya benerin kalau salah. Dia harus nyetor 50% keuntungannya itu kan ke Dike Drift King. Kata dia memang rugi, misalnya kita untung 100 juta, 50 jutanya langsung harus dikasih ke Dike kan. Tapi daripada nggak dapat untung sama sekali, katanya lumayan kan 50 mang juga. Jadi kita balik lagi ke kitanya kayak gimana. Sama aja kan, misalkan ini naik nih nanti jadi 10 mang, kan rugi kita awalnya cuma misalkan 6.000 naik ke 10 mang, rugi 9.000, 9 mang 400.000. Tapi kan yang kita dapat berapa? Satu, bicara aja jujur-jujuran aja kan, sebulan saya nggak tahu sih kalau normal aja nabung 100 juta itu kayaknya nggak sulit dah. Kalau normal ya, kalau nggak ada yang kasus 100 juta itu mudah. Bahkan beberapa teman-teman saya nggak tahu juga sih, nggak mau gimana ya, yang saya tahu kan beberapa kenalan saya malahan gaji sampai 40 mang gitu. Tapi kebanyakan dari mereka ya kayak gitu kan, gaji besar, pengeluaran juga naik. Yang nggak tahu, kalau itu kan balik ke pengalaman tentang ekonomi masing-masing. Saya sih nggak ahli ekonomi, cuma belajar dari ngerantau aja. Maka itu kan yang lain bilang kayak gini, misalnya gaji sama nih. Dulu ada teman juga, saya nggak suka bandingin, tapi dia pengen katanya bandingin karena niatnya baik waktu itu kan, ngebandingin karena bukan disebar nih, mungkin orangnya ngelihat videonya ya cuma berdua aja gitu, gaji sama tapi itu tadi Pak, di pengeluaran, misalkan di Apato, misalkan di pengeluaran gas air listrik, dia nggak tahu gimana cara menghemat listrik, kayak gimana cara ngehemat air, cara ngehemat gas. Misalkan kan contohnya aja, kalau kata ini, bukan, saya nggak mau ngasih cara saya sih, kayak cuma ngasih cara-cara yang bisa entah YouTuber atau apa, kan katanya gini, lebih baik kalian masak langsung banyak, jadi sisanya panasin, daripada kalian masak sekali. Saat kalian masak langsung telur 20 biji untuk berapa, untuk 1 minggu misalkan, sisanya entah kayak gimana supaya disimpan kayak gimana supaya tahan lama. Jadi kan masaknya cuma, misalnya masaknya 1 jam, jadi gasnya itu cuma keluar 1 jam, daripada kalian sehari masak 2-3 telur tapi kurang lebih 20 menit gitu. Jadi masak 20 menit, itu hitungannya kayak gitu kata dia. Karena dari situ aja, tapi balik lagi sih tentang berhemat ini, orang beda-beda sih, berat, maksudnya nggak bisa apa. Contoh juga tentang hobi, mana nih, tentang hobi saya kan sering diejek. Nah, beberapa kita tuh ini aja kita ambil contohnya, ini yang saya beli ini hadiah dari Parepa kan, silver kayak gini nih misalkan,
Ini saya dikira teman saya pemborosan. Padahal saya belinya, saya nggak pernah beli action figure yang di atas 500 yen atau sama pajaknya 550 yen. Karena padahal banyak misalnya cuma 800 yen lebih bagus. Karena kalau saya nggak ngasih batasan, nanti ada 770 yen, nanti ada 1000 yen. Oh, kemarin aja beli 880 yen, dibeli ini cuma beda 200 kayak gitu, akhirnya gapnya itu hilang sampai nanti beli yang Ichimang. Jadi saya tetap ngebatas, walaupun 600 yen bagus, saya tahan pak. Saya nunggu bahkan beberapa di tokonya sampai turun harganya baru saya beli, kayak gitu sih. Nah, terus saya kan dikatain entah siapa teman, entah orang nggak jelas, nggak kenal atau sok kenal gitu, beli kayak gini ngabisin uang. Saya kan langsung tergantung orangnya sih. Kalau orangnya yang teman kadang langsung, kadang juga nggak mau juga. Misalkan gini, ada beberapa orang, tiga aja saya kasih contoh. Salah satunya gini, kamu kamu apa, bukan memprotes sih, ngatain saya beli ini. Saya beli kayaknya kalau ditaksir action figure yang saya beli ini kayaknya 2 mang nggak nyampe dah. Yang saya beli dari awal sampai sekarang 2 mang nggak nyampe. Kalau Ichimang lebih sih, Ichimang lebih. Nah, saya tanya, saya tahu lah, kamu aja Ichimang goseng udah berapa kali, kata saya. Itu udah kebuang ya, kayak gimana, cuma sejam. Kalau kayak gini kan bisa dijual lagi walaupun murah gitu, tapi ya bisa aja kalau misalnya mau ke Indonesia gitu. Kalau mau dia Ichimang goseng, saya nggak tahu sih berapa kalinya, saya tahu nggak tahu, tapi saya tahu dia apa, suka Ichimang Haseng. Gomen lah, saya tahu udah naik inflasi kan Ichimang Haseng, udah berapa kali saya nggak tahu sih, tapi pernah gitu. Anggap aja kamu sekali Ichimang Hasen, saya udah sama. Ya memang sih dia dapat apa, fantasi kan bahasanya, atau dapat itu ya terserah orang. Terus ada juga satu orang teman ngatain saya kan, yang balik lagi kayak gini, action figure gini-gini. Lah dia nonton konser, sekali nonton konser kemana, misalnya ke Tokyo Dome, dia ke Tokyo aja tiketnya misalnya dari mana, dari dia kan di kampung, kayak kampung Jepang, dia ke Tokyo aja udah habis, udah mau 2 mang. Artinya untuk dia apa, Ofuku ya namanya, kata Michi kan sekali jalan, dia Ofuku aja dari tempat dia ke Tokyo aja udah habis berapa tadi, 5. Udah sama action figure saya, sama 2 tahun. Belum tiketnya, kalau dia mau tiket yang dekat, kebanyakan sih saya lihat itu tiket yang jauh-jauh juga yang kayak di pojok. Kalau arena basket atau apa tuh yang di tribun, atau sepak bola atau apa, Yakyu tuh kan yang di atas tuh, yang harus pakai zoom pak, nggak kelihatan. Udah ya, memang dari situ kan saya bilang setiap orang punya caranya masing-masing ngabisin uang. Sisa kayak gimana, apakah ini masih bisa menghasilkan atau merugikan sedikit aja, kayak gini kan jujur rugi ini, tapi masih ada nilainya dan bisa dihiaskan. Apalagi nanti kan mau bikin tentang podcast atau apa kan, di tentang ya anime apa kan juga, kayak gitu sih. Bentar, kepanjangan kita dulu. Sorry ya udah berapa nih, udah 10, udah mau 15 menit, jadi kita stop dulu. Sampai mana tadi? Sampai teman yang nonton konser. Iya, macam-macam kan konser yang Jepang, penyanyi Jepangnya, konser apa, konser yang penyanyi atau grup band dari Amerika, Eropa gitu, yang kayak penyanyi terkenal lah. Lah kata saya, itu aja berapa? Maka itu plan, atau misalnya kayak saya nih kemarin ke Hiroshima, yang ke tempat Parepa, saya itu
menyiapkannya lupa sih. Tapi ya memang uangnya bawa semua, tapi yang benar-benar prepare untuk yosan ya namanya, atau anggaran anggaran keuangannya saya nyediain 20 mang, tapi habis kayaknya udah sama oleh-oleh apa 10 mang nggak nyampe dah kayaknya. Itu udah makan-makan, ketemu sama teman. Ya itu tadi karena perencanaan kan, itu anggaplah habis 10 mang. Itu kan banyak, saya maksudnya tempat-tempat yang pengen saya kunjungin. Daripada ya jalan-jalan gak jelas, maka itu kan apalagi kita tahu bagi beberapa kan di luar negeri, jangan sampai gitu selesai 5 tahun apa nggak ada hasil. Lebih baik kayak sampai saya kan sengaja memang nggak jalan-jalan gitu, tapi sekarang rumah udah bangun, tanah udah ada, itu karena dia punya bagus. Kalau saya kan karena nggak ada apa namanya, nggak ada yang, bukan nggak ada yang dipercaya sih, maksudnya saya nggak berani kayak gitu. Jadi kayak beli tanah apa mungkin udah naik kan investasi gitu ya. Saya juga ada investasi tapi nggak diomongin di sini lah, nggak enak kayak gitu sih. Jadi setiap orang punya caranya sendiri kan ngabisin uang. Sisa itu tadi kayak saya nih jalan-jalan ke Hiroshima habis, tapi kan saya bikinin YouTube kayak gini, minimal kalau saya udah tua kata saya itu minimal banget ya, saya ada tontonan daripada saya jalan-jalan doang. Misalnya saya jalan-jalan ke mana, ke Hokkaido, ya saya harus ngerekam cuma foto-foto doang mah di HP juga banyak. Tapi kan kalau video kan jarang gitu orang, minimal itu ya kita nggak tahu ke depannya. Saya udah prediksi juga sih, menurut saya minimal banget 2 tahun nggak ada AdSense, tapi nggak apa-apa, nyantai aja. Kita pendapatan sama yang bisa ditabung juga udah lebih dari cukup, jadi santai. Oh yang terakhir ya juga tadi, yang pertama kan temannya suka Ichiman-Hasen, kedua suka konser. Sama aja sih, konser apapun juga terserah aja sih. Terus yang ketiga suka barang-barang branded pak. Nah kata saya, kamu ngatain saya beli ini, tapi kamu beli sepatu 2 mang misalkan, terus itu juga jarang dipakai juga. Anggaplah dia jatuhnya kan koleksi nih, kamu sepatu 2 mang, saya action figure banyak, nantilah kita banyak. Jadi siapa yang rugi kata saya. Itu kalau dia punya satu sepatu, karena saya tahu kan banyak punya. Jadi siapa sekarang yang nggak bisa gitu. Jadi jangan dilihat orang. Dan kebanyakan juga kayak ini nih, yang belum ini belum kita bikin sih videonya, tapi ini kan saya beli semua 100 yen semua pak. Tuh, rupi kecil, es, seng, bagi, seng muda nih, seng udah dewasa kan. Tuh, semuanya 100 yen doang, semuanya berarti sama pajak 550 yen. Yang dia makan aja misalkan yang mewah-mewah gitu, saya nggak nyalahi kan, maksud saya untuk beberapa teman gitu ya, kalau janganlah membanding-bandingin ke orang. Kalau dibandingin balik kan nanti marah, gitu aja sih. Kita coba pakai topi. Bahas apa lagi ya? Bingung juga nih ngebahas apa. Tadi udah ngebahas tentang itu kan, apa tadi, tentang orang yang ada. Terus yang lanjutan videonya ya, kita ngebahas tentang yang ngehina kita gitu. Kita bahas sedikit ya. Ya pertama dulu, untuk yang menghina kerjaan Kaigo karena katanya bersihin kotoran, ganti popok.
ya memang itu, saya nggak pernah marah juga sih, cuma bingung aja ya, karena kerjaan itu ya biasa aja. Maksudnya mau kayak gimana, kita ambil manfaatnya nih, manfaatnya ya minimal kalau ada keluarga atau apa itu udah ada ilmunya gitu. Itu yang paling basic ya. Terus kan kaiwa, walau saya termasuk yang bodoh pak, maksudnya ya maklum kan, datang ke Jepangnya aja udah bahasa, untuk orang Indonesia kan udah agak mateng gitu, bukan yang benar-benar fresh yang umur berapa, yang umur 20-an gitu, yang udah baru 20. Saya kan 29 akhir kan, 29 ya apa 28 akhir, saya lupa, kayak gitu. Jadi ya untuk bahasa kesulitannya karena udah banyak masalah kan, apalagi dengan baru datang ke Jepangnya udah punya utang banyak. Ada nggak cerita belum ya kayak gitu, jadi tekanannya banyak itu, bukan mikirin. Tapi alhamdulillah di tahun pertama udah selesai sih masalah itu. Sisanya ini juga kan karena udah jadi kado udah selesai, jadi paling sisa pembayaran Jitsumusa kan sama Kaigo Fukushiki 2 itu aja udah selesai dah. Kalau Kaigo Fukushiki lulus selesai dah pak, kita proyek yang jangka panjangnya kita mainkan sekarang nggak bisa. Balik lagi tadi tentang tentang ngebahas apa tadi, yang ngehina kerjaan Kaigo ya terserah dia aja sih. Nanti kalau kalau orang tuanya atau kakak-kakaknya atau siapa gitu kan nggak bisa dia ngerawat, otomatis kan perlu orang ya. Kalau orangnya baik, kadang beberapa kan perawat, maksudnya perawat lansia, entah yang secara pribadi atau di perusahaan gitu, takutnya nggak baik, pas kita ada aja baik, nggak ada kayak macam-macam sih itu. Kedua juga yang menghina belum tentu lebih baik juga. Misalnya kayak gini, ada yang saya dulu dihina kenalan, kerja kayak gue ini sedikit agak kasar sih, gaji kotor dia aja pernah gitu ya, memang gak melek tapi pernah gitu, gaji kotor dia aja sama dengan gaji bersih saya pak, kayak gimana gitu. Artinya nih gaji bersih saya udah bisa nabung segini, itu sama dia gaji kotornya kan kesian gitu. Apalagi yang senpai saya kan, atau yang senior atau apanya gitu kan, kesian, mau ngesianin orang tapi dia lebih kesian gitu ya. Intinya gak usah ada menghina orang. Saya aja gak pernah menghina, misalkan tentang pisah kan juga banyak tuh teman saya, masalahnya ada yang kena bukan bully, intinya direndahin gitu kan, dia magang. Kata saya jangan dilihat kerekam kan, jangan didengerin orang yang kayak hina. Misalkan saat saya nih TG menghina magang, enggak, kata saya jangan didengerin orang-orang kayak gitu. Semua orang punya jalannya masing-masing, dan juga kebanyakan yang menghina itu biasanya ya itu tadi, nggak pernah ngerasa, mungkin dia banyak gitu punya uang atau punya akses. Tapi kalau orang benar-benar baik nggak bakal menghina sih menurut saya. Misalnya dari di atas TG kan, entah kayak Go Fukushiki, entah Gijin Koko atau engineer, atau bisa keturunan, atau bisa isi pasangan Jepang itu Hayabusa gitu, atau bisa keturunan, atau bisa bisnis atau permanen, jangan didengerin pak. Malah dulu, nah ini agak lucu sih sedikit. Jadi saya ada, maaf pak, baterainya mau habis, jadi kita
cepet-cepet aja ya. Jadi intinya jangan jangan merendahkan orang gitu. Apalagi kalau kalian gimana ya, terakhir enak, udah punya privilege, punya keuangan yang mantap, jangan merendahkan orang gitu. Apalagi, dan juga kan banyak juga yang dulu susah sekarang hidupnya bagus, terus kayak menjelekkan orang gitu. Jangan nggak boleh kayak gitu, karena memang cepat aja sih kalau mau dibalikan gitu. Tuhan kan kalau mau yang, tapi kan saya banyak asli, kalau kita bicara yang dulu kan kayak hartanya, kalau kalau secara akal gitu nggak bakal habis, akhirnya habis sanggup gitu. Jadi janganlah kayak, ya terserah sih kalau orang, maksudnya kalau mau sombong-sombongan itu terserah mereka aja kan. Tapi kayak sombong kayak pamer, walaupun salah ya, tapi serah dah. Tapi jangan yang sombong yang ngerendahin orang gitu. Misalkan gaji 100 mang, beli iPhone gitu, terus dia kan kayak bikin status, oh saya beli iPhone baru, misalkan dengan niat sombong, itu kan terserah aja. Tapi nggak ada kayak menyenggol orang, nggak pada ini, misalkan oh kamu kayak gini beli ini aja nggak bisa, atau kayak saya kan yang banyak tuh entah sampai di komen di IG, di Facebook, oh kerja bersihin tai aja jangan sombong. Yang sombong siapa? Kadang saya bingung gitu, maksudnya orang kayak apa ya, banyak yang aneh-aneh sih orang, intinya kayak gitu ya. Kita juga jangan nggak gue diladenin sih kayak gitu. Bingung juga kalau dia kaya, biasanya ya caper aja atau apa ya. Kalau memang dia pengangguran atau apa ya, sebetulnya dia mau tapi nggak bisa, kayak gitu sih. Sama juga nggak pernah juga sih saya nggak apa, dan ngelihat yang ke lain itu nggak ngiri juga gitu. Misalkan waktu kemana tuh yang di Hyogoken ya, ada kenalan lah dulu, nggak terlalu akrab lah, tapi nikah kan sama sama laki-laki Jepang gitu. Sombong ini, akhirnya dicerai, bingung kan ya. Kayak gitu kan, maksudnya waktu kenalan waktu apa masih sama-sama belajar gitu, belajar bahasa Jepang, tapi dia dapat rezeki gitu dari dari Gakko, kenal-kenal kayak gimana, nikah, akhirnya dicerain. Ternyata saya nggak ada siapa, yang intinya kenalan saya, kalian gak kenal gitu. Intinya ada teman dari teman dari laki-laki, dan teman dia itu intinya teman mereka lah, ngasih tahu cuma mau ngincar perawannya doang ya, kayak gitu kan. Akhirnya memang sih nggak tahu apakah yang saya tahu sih masih tetap bisa mempertahankan visa Haigusanya, itu tetap bisa. Tapi ya kayak gitu kan, jadinya cuma dimanfaatin doang. Akhirnya kan sulit juga, karena ya kayak gimana kan, karena Gakkonya juga nggak bener juga, jadi udah habis uang di Gakko, maksudnya dimanfaatin. Terus juga bahasanya juga kurang bahasanya masih kesulitan, lebih sulit kan kayak gitu. Tapi ya bagi orang kan masing-masing, mungkin ada juga yang mau ngincar visanya doang, ada. Tapi juga ini salah satu yang unik lah. Inilah statement terakhir. Dulu kan intinya banyak yang mau visa yang ibaratnya yang mudah gitu, entah visa keturunan, visa pasangan, visa bisnis. Intinya Pak, tergantung kitanya juga. Kenapa? Saya udah banyak entah kenalan, entah yang cuma tahu di grup, kan ada grup entah di Facebook, di
mana di Facebook sih paling banyak itu. Ya itu tadi apa, bisa pasangan atau Hayabusa tapi gajinya segitu-segitu aja. Terus saya tanyakan, lah kalau kayak gitu kan kamu bisa langsung sesain. Ya apa perusahaannya nggak mau katanya karena apa kualifikasinya terlalu rendah, jadi kayak cuma haken doang. Dia memang haken kan, terus biasanya 3 bulan ya, setelah haken itu 3 bulan atau 4 bulan. Di tempat saya kayak gitu juga kan, ada awalnya haken akhirnya jadi karyawan tetap karena orang Jepang. Ya kalau orang Jepang ya kebanyakan ya gampang. Nah yang orang asing ini kan ditolak akhirnya kualifikasinya, enggak manuin. Berapa gajinya ya, intinya dikurang-kurangin, dikurang apa toh, karena apalagi kan dia nanggung itu kan cowok, teman-teman saya masih seumuran saya sih. Nah istrinya arubaito doang pas nikah, nggak mau kerja full time lagi. Ya mungkin bukan orang kaya, mungkin istrinya kayak biasa aja, nggak tahu. Katanya sih punya anak. Itu mepet banget pak gajinya, kesian. Gaji cuma 25 mang katanya, itu pun kalau ada lembur, karena lemburnya sedikit. Kalau nggak ada lembur bisa 23 lebih lah. Nah kalau kayak gitu katanya untuk nabung, jangankan untuk nabung sebulan, untuk pas aja udah syukur. Jadi kan bingung juga saya, kayak apa, kalau kata saya kalau kayak gitu mah bunuh diri, kata saya. Maksudnya ya kayak gimana ya, kita apalagi laki-laki kan harus bisa gimana namanya, pertahanan terakhir lah, dan juga tabungan harus cukup kan. Itu kenapa alasan saya kan, maksudnya ya berusaha sendiri aja lah dulu. Kalau memang entah ada jodoh atau apa ya, itu urusan kita nggak tahu kan masalah itu. Yang penting saya ngurus apa tentang saya dulu. Yang penting saya harus maksimalin potensi saya lah, kayak gitu. Misalkan kayak ini kan JLPT, misalkan bisa lulus N1, terus kan ambil kayak bisnis, bahasa bisnis gitu. Terus kayak ambil SIM kayak gitu. Karena itu juga saya bilang kan, kenapa nggak ngambil SIM? Kayak gimana mau ngambil SIM, katanya uang aja udah kayak gitu empot-empotan. Saya bilang kan, misalnya pakai cara kayak gini supaya lebih murah, nggak mau juga. Misalnya salah satunya SIM kan supaya murah, entah bisa kiri kai, tapi kalau nggak ada SIM Indonesia dan nggak ada kenalan dan nggak bisa pulang kan, bisa gasuku menkyo kan, lebih terjangkau gitu jatuhnya. Dan juga cepat kalau kalian bisa melalui rintangannya itu tanpa banyak gagal gitu. Itu kan minimal kan saya, dengan bisa kamu sekarang kamu banyak pilihan kalau punya SIM, tapi akhirnya nggak diambil juga. Nggak tahu sih, maksudnya nggak mau ngurus dia juga, tapi kesian aja gitu. Akhirnya stres, ketahuan. Dari mana tahu stresnya? Itu rambutnya uban dan juga kena pola Norwood. Nanti kita bahas lah. Ini juga saya kan juga kena nih, udah tahap waktu di Indonesia tahap 1. Kalau di Jepang kan udah tahap 2. Tapi udah ada sih dananya, tapi nantilah mau mau tanam rambut sedikit aja sih, karena masih yang parah itu kan yang 5, udah yang kayak profesor gitu, itu yang 5. Tapi 3 pun udah bahaya pak. Kalau saya ini kan masih dibilang normal, kalau pola Norwood lah namanya. Yaudah ya.